Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Benarkah terduga pelaku bom di depan Gereja Katedral Makassar terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD dan mengapa jaringan teroris terus berkembang dan merekrut anggota? Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar dan pengamat teroris Ridwan Habib. Selamat malam Pak Boy dan juga Mas Ridwan. Saya ingin ke Pak Boy dulu. Pak Boy, kalau tadi kita melihat tayangan sebelumnya begitu, Mas Ridwan sempat mengatakan dugaannya adalah ini dari kelompok teroris JAD ataupun Neo-JI begitu. Kalau dari BNPT sendiri bagaimana analisanya terkait dengan insiden bom bunuh diri pada pagi tadi? Ya, bahan atau data untuk analisa itu juga tentu berkaitan dari proses olah TKP secara saintifik yang dilakukan hari ini, mempelajari karakteristik dari bahan peledak yang dibuat, kemudian yang kedua mengetahui secara pasti siapa jati diri orang yang melakukan aksi bom bunuh diri itu. Maka itu akan sangat membantu untuk proses profiling selanjutnya. Memang kita mengetahui ada dua jaringan teroris terafiliasi dengan teroris global. Jamaah Al-Islamiyah, demikian juga Jamaah Ansarud Daulah. Satu terafiliasi dengan Al-Qaeda, satu dengan ISIS, di mana mereka adalah pengusung ideologi kekerasan, mengembangkan sikap radikal intoleransi, menghalalkan segala cara dalam pencapaian tujuan, melakukan aksi kekerasan dilandaskan kepada sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ini adalah pengaruh propaganda jaringan teroris global yang tidak berhenti sampai hari ini. Apalagi saat ini di masa pandemi ini, kaitan masalah sosial media, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Halo? Ya, Pak Boy. Ya. Di masa pandemi ini kita lihat juga propaganda dari jaringan teroris global ini terhadap mereka-mereka di berbagai belahan dunia, termasuk yang ada di Indonesia, masih berlangsung. Oleh karena itu, bagi kita semua tentu adalah bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, agar pemahaman radikal intoleran yang mengusung kekerasan ini jangan sampai menjadi pilihan masyarakat kita. Oleh karena itu, kita dalam upaya pencegahan yang kita lakukan, terus kita melakukan upaya membangun kesiapsiagaan dalam masyarakat, melakukan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Baik. Pak Boy, apakah ini kan ada yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan penangkapan 26 teroris pada awal Februari tahun ini begitu. BNPT bagaimana melihat hal ini? Apakah Anda melihat memang ini begitu pemicunya yang akhirnya membuat aksi teror bunuh diri tadi pagi terjadi? Ya, memang satuan tugas kita bersama dengan satuan tugas Densus 88, kita mendalami. Jadi mencari korelasi apakah dua peristiwa ini ada kaitan atau tidak. Jadi ini sedang dipelajari, dugaan-dugaan ke arah sana cukup kuat. Jadi tentu kita perlu menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim penyidik yang menangani masalah ini, baru kita dapat menjawab secara utuh dari dugaan itu. Oleh karena itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu agar para penyidik kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Boy, kita akan ke Mas Ridwan dulu. Mas Ridwan, tadi Anda di tayangan kami sebelumnya mengatakan dugaannya antara ini dari JAD ataupun dari Neo-JI begitu. Mengapa Anda bisa melihat dua ini, mana yang menurut Anda lebih mendekati, misalnya karakteristik dari apa yang dilakukan ini agak mirip tidak dengan kejadian bom di Surabaya 2018 ataupun juga di Sumatera Utara pada 2019 lalu? Ya, amaliyah atau serangan seperti ini memang klasik dilakukan oleh dua kelompok itu. Kelompok yang pertama ini memang mempunyai kemampuan merekrut orang-orang yang siap mati untuk melakukan misinya, ya, yang JAD maksud saya.
Tetapi dari sisi perakitan bom, kualitas bomnya, itu kita melihat ini dibuat oleh orang yang memahami perakitan bom. Jadi dari sisi flare atau nyala api, ini dari video yang kita lihat ya sementara, karena kita tidak bisa atau menunggu akses dari penyidikan saja yang kemudian nanti sedang berjalan. Tapi dari video yang muncul itu flare, nyala api, kemudian asap yang tebal itu menunjukkan density dari bahan peledak ini dirakit dengan sangat baik. Dan itu bom signature seperti itu biasanya dilakukan dua kemungkinan. Pertama adalah mantan narapidana terorisme yang merakit itu, atau yang kedua adalah DPO yang belum tertangkap. Nah, sukar dipahami kalau ini dilakukan oleh amatir atau lone wolf ya. Saya kira sukar dipahami kalau itu dilakukan oleh amatir, karena dari sisi bukan korban ya, pelaku juga terburai seperti itu ya, tercerai-berai seperti itu menunjukkan perakitannya sangat baik. Baik, Mas Ridwan, ini juga saat ini pihak kepolisian tengah meningkatkan upaya pemberantasan jaringan terorisme, dan awal Februari kemarin 26 orang ditangkap, termasuk ada 2 yang ditembak dan semuanya dari jaringan JAD di Makassar. Sebenarnya seberapa kuat dan bagaimana begitu jaringan teroris JAD ini sendiri di Sulawesi? Nanti kami akan membahasnya, pemirsa, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Ridwan Habib dan juga Boy Rafli Amar. Mas Ridwan, seperti pertanyaan tadi sebelum kita jeda pariwara begitu, bagaimana sebenarnya ranting atau akar kekuatan dari jaringan JAD sendiri di Sulawesi ini? Ini sudah berakar lama sekali ya. Kalau kita ingat ada konflik dulu, konflik horizontal ya, ada konflik Ambon, mereka juga menggunakan basis pergerakan dari Sulawesi Selatan untuk menuju Ambon. Lalu kemudian disusul ada konflik Poso pada periode 2005 sampai 2008. Mereka juga memanfaatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu basis untuk transit, untuk pengkaderan, untuk mengirim orang-orang di area konflik. Dan pada saat kita tahu ada peristiwa MIT Santoso pada periode 2013 sampai sekarang, banyak juga anggota mereka yang dipasok dari wilayah Sulawesi Selatan. Dan memang ini sejarah cukup panjang ya dalam histori gerakan radikal di sana. Dan kita harapkan memang segera terungkap. Tentu dengan tadi sampaikan Bapak Kepala BNPT, dari signature bomnya nanti akan ketahuan. Dari sidik jari, mungkin sisa-sisa pelaku ini masih akan bisa teridentifikasi. Dan juga jangan lupa ada sepeda motor di situ. Nanti juga bisa dicek nomor rangkanya, jadi dari situ bisa dilihat sejarah motor ini dari mana, siapa yang beli, dan seterusnya. Saya kira 2 kali 24 jam, semoga teman-teman di kepolisian bisa mengungkap. Baik, kita harapkan dapat segera terungkap. Tentunya kita akan ke Pak Boy. Pak Boy, ini kan 26 orang ditangkap dari jaringan JAD Makassar begitu setidaknya. Bukankah banyak informasi yang bisa digali sehingga bisa mengantisipasi kejadian seperti ini tidak berulang lagi, Pak Boy? Mengapa kejadian bom bunuh diri di tempat ibadah ini terus berulang? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka ini pengusung radikal intoleran. Itulah sebagai sebuah simbol aksi kekerasan yang mereka lakukan. Dan kemudian kepada kelompok-kelompok yang sudah pernah atau telah ditangkap, tentu juga kita yakini di antara mereka yang belum tertangkap hari ini masih cukup banyak. Oleh karena itu upaya-upaya deteksi dini, mengembangkan langkah-langkah intelijen di dalam rangka mengetahui keberadaan mereka, ini adalah bagian yang memang terus dilakukan. Namun demikian kita ketahui bahwa yang disasar dari propaganda ini adalah alam pikiran orang. Jadi mindset orang yang tentunya ini harus kita upayakan agar tidak semakin banyak generasi muda Indonesia khususnya terpapar dengan paham-paham seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari propaganda teroris global, karena apabila mereka tidak bisa sanggup ikut dalam amaliyah yang
mereka katakan adalah panggilan tugas untuk memberangkatkan mereka ke Irak dan Syria, maka propaganda mereka kan adalah bagaimana melakukan aksi-aksi penyerangan itu di dalam negeri. Jadi fenomena ini sudah bertahun-tahun terus, melakukan upaya-upaya antisipasi. Namun demikian kita tahu bahwa pihak-pihak yang terpapar, kemudian niat yang ada dalam setiap hati dan alam pikiran orang, tentu ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk kita deteksi. Oleh karena itu membangun kesiapsiagaan yang masif, yang semesta dengan melibatkan dari seluruh elemen masyarakat, inilah yang terus kita upayakan agar kiranya tidak mudah keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita untuk terpapar dengan paham-paham seperti ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Boy, dan kita harapkan ini bisa mengusut tuntas begitu peristiwa bom yang terjadi pada pagi tadi dan juga bisa mengusut tuntas jaringan teroris yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dan juga Mas Ridwan Habib, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.